Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mini project AI yang dilakukan oleh kelompok kami. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan tentang mini project ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naizala Aurariana, yang selanjutnya ada Nur Syifa Hayati, ada Nisaul Khoiriyah, Egil Alraf, dan Afal Rifki Satria yang itu saya sendiri. Untuk pekerjaan proyek yang kita ambil yaitu dengan judul Sistem Rekomendasi Mata Kuliah Berbasis Chatbot untuk mendukung perencanaan studi mahasiswa. Oke, untuk permasalahannya, masalah yang bisa disimpulkan dari ketiga ini, mahasiswa yang sering kebingungan dalam menentukan KRS atau bisa disebut kartu rencana studi. Dalam hal ini itu dibagi menjadi 3, yang diantaranya ada 3 penyebab. Yang pertama, suboptimalitas perencanaan studi, yang dimana mahasiswa cenderung memilih mata kuliah yang tidak sesuai peminatan, dan itu hanya karena ajakan teman atau hanya sekedar tren saja. Dan hal itu mengesampingkan target karir yang objektif. Yang selanjutnya ada kompleksitas struktur kurikulum. Itu merupakan hambatan bagi mahasiswa untuk memahami peta kurikulum yang kompleks secara mandiri tanpa bantuan ahli. Untuk yang selanjutnya ada keterbatasan akses konsultasi, dimana itu konsultasi susah untuk didapatkan, sehingga mendapatkan saran akademik yang objektif itu sangat susah. Hal ini terhambat oleh keterbatasan waktu saat konsultasi manual. Oke, untuk penyelesaiannya dari kelompok kami itu dengan cara mengatasi permasalahan ketidakselasan pemilihan matkul ini, menawarkan solusi pengembangan knowledge base agent atau disingkat KBA, yang memiliki fungsi sebagai penasehat akademik virtual. Sistem ini bekerja tidak didasarkan dengan statistik popularitas, melainkan menggunakan penalaran logika berbasis kurikulum resmi ELINS UGM. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nesya. Selanjutnya ada fitur bot. Untuk fitur bot sendiri terbagi menjadi 2 fitur. Yang pertama ada fitur rekomendasi mata kuliah. Seperti bot memberikan saran mata kuliah berdasarkan minat mahasiswa atau minat pengguna, topik yang disukai, dan juga atau target bidang seperti AI dan elektronika. Kemudian ada fitur yang kedua yaitu konsultasi interaktif, seperti sistem berinteraksi langsung dengan pengguna atau mahasiswa melalui pertanyaan seperti chat like untuk mengumpulkan informasi dan memberikan rekomendasi secara dinamis seperti konsultasi akademik atau yang lainnya. Selanjutnya ada penerapan AI dalam sistem. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada representasi pengetahuan atau knowledge representation, seperti mengonversi aturan kurikulum, prasyarat, dan menurut mahasiswa menjadi basis data berbasis logika, predikat seperti atau first order logic. Kemudian yang kedua yaitu mesin inferensi, seperti menggantikan percabangan if-else konvensional dengan mekanisme pattern matching dan backtracking untuk menghasilkan rekomendasi yang dinamis dan juga rekomendasi yang akurat. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah kumpulan data mata kuliah jurusan Elektronika dan Instrumentasi UGM yang diunduh melalui website resmi UGM. Kolom dari dataset tersebut berisi nomor, semester, kode mata kuliah, jumlah SKS, prasyarat sebelum mengambil mata kuliah, dan juga kelompok atau peminatan. Untuk implementasi datasetnya, karena kami menggunakan pendekatan rule based system, jadi kami tidak mengolah seperti di machine learning, melainkan kami memasukkan nama mata kuliah peminatannya ke dalam kode logika sebagai knowledge base-nya.
Contohnya di dalam dataset tersebut ada prasyarat yang menyatakan bahwa mahasiswa semester 6 dapat mengambil mata kuliah deep learning jika sudah lulus mata kuliah pembelajaran mesin. Maka di dalam kodenya dituliskan dalam bentuk first order logic sebagai berikut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen teknis yang menjadi fondasi utama di sistem kami. Di sini kami secara spesifik memilih tools-tools yang memang dirancang untuk pemrosesan logika yang cukup kompleks. Untuk pertama, kami menggunakan bahasa pemrograman Prolog yang mempresentasikan first order logic atau FOL. Jadi kenapa alasan kami memakai Prolog itu adalah karena beda dengan bahasa pemrograman imperatif lainnya seperti Python atau Java yang fokusnya itu ke bagaimana untuk menyelesaikannya atau langkah-langkahnya. Sedangkan Prolog di sini itu kan fokusnya pada apa sih kebenarannya atau deklarasi kebenarannya. Nah, di dalam konteks proyek ini itu kami memakai Prolog untuk membangun knowledge representation-nya. Jadi kami memetakan seluruh aturan kurikulum Alice, mulai dari prasyarat mata kuliah, kaitan antar semester, hingga jalur minat karir ke dalam bentuk predikat logika tersebut. Ini kan akan memungkinkan siswa untuk memiliki basis pengetahuan yang sangat terstruktur dan dapat mudah dimodifikasi. Lalu kedua, kami menjalankan logika tersebut dengan memakai SBI Prolog sebagai environment atau dan inference engine. Di sini proses AI yang sebenarnya terjadi. Jadi di SBI Prolog ini dia menyediakan mekanisme unification dan juga backtracking. Jadi artinya saat pengguna memasukkan data, sistem itu bukan hanya melakukan pengecekan statis, tapi juga melakukan pencarian solusi di dalam search space atau aturan tersedia. SPI Prolog ini akan mencocokkan fakta dari pengguna dengan aturan yang ada. Dan jika ditemukan kecocokan, maka sistem akan menarik dedukasi otomatis untuk memberikan rekomendasi mata kuliah yang valid. Penggunaan tools ini menjamin bahwa sistem pakar kami itu bersifat deterministik, yang hasilnya itu akurat dan juga konsisten, yang disesuaikan dengan aturan logika yang telah kami definisikan sebelumnya. Di sini kami memakai VS Code sebagai IDE-nya. Jadi VS Code ini memudahkan kami dalam mengelola kode program, melakukan pemeriksaan kesalahan atau debugging, serta menjalankan terminal SPI secara langsung dalam satu antarmuka. Jadi kombinasi dari ketiga tools ini memastikan bahwa sistem asisten KRS yang akan dikembangkan mempunyai fondasi logika yang kuat dan juga performa yang stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo dan hasil dari proyek kami. Nah, langsung saja kita masuk ke demo dari program kami. Nah, di sini kita mulai dengan sintak mulai. Nah, kemudian kita akan mengumpulkan fakta-fakta dari mahasiswa atau dari pengguna yang memakai program ini. Misal saya semester 4 dengan suka coding, iya. Suka hardware, tidak. Suka jaringan, iya. Suka AI data, tentu. Nah, kemudian sistem akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dari pengguna dan kemudian mencari mata kuliah yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Suka coding, suka jaringan, suka AI data, nah, kemudian menghasilkan biosistem. Nah, lanjut, misal kita semester 6. Di semester 6, apakah suka coding? Iya. Suka hardware? Tidak. Suka jaringan? Iya. Suka AI data? Iya. Nah, di semester 6 ini ada pengecekan tambahan dikarenakan beberapa di mata kuliah peminatan semester 6 itu ada persyaratan tambahan seperti ini. Apakah total SKS lebih dari 50? Iya. Apakah lulus machine learning? Iya. Jaringan komputer anggap aja tidak ya. Kita coba tidak. Nah, kemudian akan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Suka coding, suka jaringan, suka AI data, SKS-nya lebih dari 50, berarti dia bisa mengambil mata kuliah yang persyaratannya SKS-nya lebih dari 50, yang persyaratannya lulus machine learning, dan tidak bisa mengambil yang tidak lulus jaringan komputer. Nah, langsung saja kita bedah kodenya. Nah, pertama di sini ada cek fakta. Nah, cek fakta di sini
digunakan untuk mengecek fakta-fakta yang ada sampai fakta-fakta itu habis. Nah, misalnya kita implementasikan ke ini. Nah, di dalam fakta-fakta tadi, apakah ada suka coding dengan value Y? Jika iya, dia akan masuk ke track komputasi. Nah, ini sekalian saya menjelaskan mengenai tracknya ya. Dan jika dia suka coding, maka dia akan dimasukkan ke dalam track komputasi dan menambahkan fakta baru. Dia suka komputasi. Suka hardware, dia akan dimasukkan ke dalam aliens. Suka jaringan, dia akan dimasukkan ke dalam track SKJ. Suka data atau AI, dia akan dimasukkan ke dalam track smart computing. Nah, ini track ini sifatnya multi track ya, bisa mengambil beberapa track dari satu pengguna. Seperti saya tadi, saya suka beberapa yaitu hardware, jaringan, data AI, dan coding. Maka saya masuk ke dalam 3 track. Nah, kemudian rules yang selanjutnya kita mengecek mata kuliah apa yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Misal track komputasi dengan fakta pengguna itu semester 2, dia bisa mengambil algoritma struktur data. Semester 2 dia suka hardware, dia bisa mengambil microcontroller. Suka hardware atau peminatannya ke aliens, dia bisa mengambil robotika. Semester 3 ya. Semester 3 aliens dapat mengambil teknologi proteksi dan seterusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada, persyaratan fakta dari satu mata kuliah tersebut. Baru kita rekomendasikan. Nah, ini sama semua. Nah, bedanya di semester 6. Nah, di semester 6 ini ada beberapa syarat tambahan seperti lulus Jarkom, baru bisa mengambil pengantar blockchain dan lingkungan cerdas. SKS-nya lebih dari 50 baru bisa mengambil Bita Selecta, dan harus lulus pengolahan citra digital baru bisa mengambil computer vision. Nah, lanjut. Kemudian ini nanti saja. Kita lanjut ke main programnya. Nah, kita mulai dengan mulai titik. Nah, lalu sistem akan menampilkan sistem pakar aliens UGM pure prolog version. Kemudian langsung ditanyakan semester berapa, seperti kita ditanyakan tadi. Misal semester 6, dia akan dibaca file inputannya. Kemudian suka coding, akan dibaca inputannya. Suka hardware, akan dibaca inputannya. Misal Y atau T, Y, T gitu. Nah, kemudian ada tanya syarat. Nah, ini jika semester 6, maka dia akan dimasukkan ke tanya syarat terlebih dahulu. Nah, ini kita masuk ke tanya syarat dengan syarat semester 6. Nah, jika dia semester 6 dan dia mempunyai fakta-fakta mengenai AI, jaringan, dan hardware, dia akan dimasukkan ke dalam pengecekan ini. Nah, pertama akan ditanyakan, apakah total SKS Anda lebih dari 50? Jika iya, dia akan ditambahkan ke dalam fakta-fakta yang sudah terkumpul tadi. Dia akan ditambahkan. Jika usernya itu suka dengan AI, dia akan ditanyakan, apakah lulus machine learning? Jika lulus machine learning, maka akan ditambahkan faktanya. Jika suka jaringan, dia akan ditanyakan, kemudian ditambahkan faktanya. Suka hardware akan ditanyakan, kemudian ditambahkan faktanya. Nah, kemudian setelah udah, lanjutkan backtrackingnya. Nah, setelah itu fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam stat. Nah, misal semester 6 suka coding Y, suka hardware T, suka jaringan Y, suka AI Y. Nah, terus ditambah dengan syarat stat yang dihasilkan apabila dia semester 6. Nah, dia akan ditambahkan ke sini fakta-fakta yang tadi hasil dari fungsi ini ya. Nah, terus gimana kalau nggak semester 6? Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Dia cuma dilewatin aja. Nah, udah. Setelah fakta-fakta yang terkumpul, maka kita tulis kesimpulannya. Dan kita tampilkan rekomendasi. Nah, kita fakta-fakta yang tadi dikumpulkan ke dalam stat atau working memory ya.
dan kita mencari rekomendasi matkul yang sesuai dengan state-nya. Nah, kita mencari rekomendasi matkul yang sesuai dengan state-nya. Misal semester 2 dan suka Elin, maka dia akan direkomendasikan ini. Suka semester 6 lulus Jarkom dan suka SKJ, maka dia akan direkomendasikan ini. Sampai semua solusi itu ditemukan berdasarkan fakta yang ada, sampai nggak nemu lagi. Ini menggunakan file ya. Nah, setelah udah ditemukan semuanya, kita berhentikan menggunakan ini. Dan akhirnya rekomendasi-rekomendasi tersebut di print satu persatu di sini. Misal pengantar blockchain, terus deep learning, biosistem. Nah, kemudian akan ditampilkan di sini dan akan ditampilkan di kode programnya seperti yang tadi. Sebentar. Nah, seperti ini. Setelah fakta dikumpulkan, dia akan dicari yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, ini menghasilkan deep learning, pengenalan pola, keamanan sistem, telekomunikasi generasi lanjut, pemrograman jaringan, kapita selekta, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.